Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Novia Heni Endri Julianti dengan NIM nomor induk mahasiswa 2591314951 mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025. Program studi IPA di LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, saya melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Sanawiyah Ihya Ulumuddin Bilas dengan materi Sistem Pencernaan Makanan pada Manusia. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Untuk memimpin doa, Ibu persilahkan kepada Ketua Kelas Muhammad Hafiz, dipersilahkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa sabri wa yassirli amri wa Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Aulia Hadir. Abela Zahra Hadir. Tika Hadir. Ferliani Ayu Zahratus Sifa. Alhamdulillah hari ini hadir semua, sehat semua. Nah, Ibu minta untuk mengecek kerapian dan juga kebersihan lingkungan. Nah, sebelumnya silakan kalian dulu rapikan pakaian kalian kalau masih ada yang kurang, seperti kopiahnya, bajunya. Oke, kalau ada lingkungan yang kurang bersih, ada sampah, tolong dibersihkan terlebih dahulu. Sudah? Oke, sudah. Oke, berarti sudah rapi, sudah bersih. Supaya nanti kalau ketika pembelajaran lebih enak kita ya belajarnya. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama ya. Kita sepakati bersama-sama. Kemarin yang pertama, apabila di dalam pembelajaran nanti ada yang mau izin, seperti kayak mau ke toilet, berarti angkat tangan dulu, izin Bu mau ke toilet. Nah, selain itu juga tidak boleh mengganggu temennya, ya, tidak boleh mengganggu temennya atau biasanya bercanda. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, kita nyanyi dulu. Jadi kita nyanyi lagu wajib. Udah Pancasila, aku dapat maju. Hanya hari ini sebelum berangkat sekolah tadi sudah sarapan belum? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Sarapan sama apa? Ayam. Ayam. Fadil, tadi sarapan sama apa? Ayam. Terus pakai sayur enggak? Pakai sayur apa? Kacang, oke. Makanan yang kita konsumsi itu masuk ke dalam tubuh kita itu prosesnya seperti apa? Kan makanan nih, kita makan, habis itu masuk dalam tubuh kita itu prosesnya seperti apa? Oke, dikunyah, apa lagi? Ditelan, terus apa lagi? Oke, dicerna.
Nah, terus akan membentuk suatu energi di dalam tubuh kita. Nah, jadi di sini ada kaitannya dengan materi hari ini, ya. Selain itu juga Ibu tanya, ada nggak kalian pernah sakit perut? Ada. Pernah. Misalnya kalau misalnya kita makan nih, tidak makan misalnya sakit perut nggak? Sakit. Habis itu ada yang suka makan pedas? Suka. Ya, ada suka makan pedas. Kalau kita makan pedas, apa yang terjadi dalam tubuh kita? Sakit perut. Terus apa lagi, Miss? Mules. Terus apa lagi? Diare. Apa lagi, Tika? Sakit mah. Oke, jadi kalau kita tidak makan atau kita suka makan pedas, tadi akan mengakibatkan dalam tubuh kita salah satu organnya akan terganggu. Seperti tadi ada yang kena diare, ada yang kena emah, ya kan? Terus ada kena GERD atau sakit usus. Nah, berat macam-macam ya. Nah, di sini ada kaitannya pembelajaran hari ini dengan yang minggu kemarin. Jadi, hari ini kita belajar tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Jadi, sistem pencernaan pada manusia. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ya, adalah yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi organ dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Jadi kalian nanti bisa mengidentifikasi organ-organ apa saja yang ada di tubuh kita, khususnya organ pencernaan. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan proses pencernaan makanan di dalam tubuh manusia. Tadi kan prosesnya seperti apa ya kan? Terus kalau misalnya kita makan pedas, contohnya tadi prosesnya apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, yang terakhir, peserta didik mampu menganalisis gangguan sistem pencernaan dan mencari solusi pencegahannya. Jadi nanti kita belajar juga tentang menganalisis gangguan pada proses sistem pencernaan. Gangguannya itu apa saja ya yang terjadi di dalam tubuh kita. Oke. Selanjutnya di sini Ibu akan menayangkan sebuah foto ya, foto dan video. Silahkan kalian amati ya, kalian amati yang Ibu sampaikan yang ada di depan papan tulis. Nah, silahkan kalian amati dan silahkan kalian menganalisis dan kalian tulis di dalam kertas atau buku kalian masing-masing. Sudah? Oke, gambar yang pertama. Oke, ini gambar apa yang pertama? Orang sakit perut. Oke, orang sakit perut. Nah, jadi orang sakit perut. Yang kedua gambar apa? Orang muntah. Ya, orang muntah. Akibat tadi ada sesuatu hal yang terjadi di dalam organ pencernaan. Nah, sekarang kalian bisa simak video yang Ibu berikan. Mata dispepsia biasanya ditandai rasa nyeri atau terbakar di ulu hati, berkembung, mual, hingga muntah. Normalnya setiap makanan yang dikonsumsi masuk ke lambung dan silakan dianalisis ya. Lambung dan enzim di lambung. Gangguan produksi asam lambung atau gangguan dari struktur di lambung bisa menimbulkan rasa sakit atau nyeri hingga perut kembung dan mual muntah. Munculnya gejala dispepsia bisa disebabkan oleh sejumlah kondisi, misalnya radang mukosa lambung atau gastritis, terutama oleh infeksi bakteri H. pylori, luka di lambung atau tekan lambung, asam lambung naik atau reflux esofagus karena otot sphincter di esofagus yang mengalami gangguan, kanker lambung, atau karena faktor dari luar tubuh seperti kebiasaan merokok, minum alkohol, konsumsi obat antiinflamasi non steroid, dan faktor diet atau pola makan, serta faktor psikologis seperti stres ataupun gangguan cemas. Silahkan kalian analisis apa yang terjadi permasalahannya pada video tersebut. Selanjutnya ada sistem pencernaan makanan pada manusia. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia bersama Langkah Belajar. Pernahkah kalian bertanya-tanya,
Makanan enak yang kita makan itu pergi kemana ya? Nasi goreng, ayam goreng, atau sayur-sayuran. Semua itu punya perjalanan seru di dalam tubuh kita. Nah, perjalanan itu yang dinamai sistem pencernaan. Apa itu sistem pencernaan? Bayangkan tubuh kita seperti pabrik yang sangat pintar. Sistem pencernaan adalah bagian dari pabrik itu yang bertugas mengubah makanan yang kita makan menjadi tenaga atau energi. Proses pencernaan. Secara umum, proses pencernaan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, pencernaan mekanis, jadi energi untuk kita beraktivitas. Oke, ini adalah tadi sudah Ibu kasihkan foto tentang apa yang pertama, orang sakit perut ya, mual, muntah. Selain itu juga ada apa? Ada penyakit yang terjadi dalam organ pada pencernaan. Jadi orangnya itu terkena MAH ya. Terkena MAH sakitnya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa proses sistem pencernaan itu seperti apa. Jadi, apabila kita mengkonsumsi seperti kayak makanan pedas, akan terjadi organ kita itu bermasalah. Ya, selain makan pedas juga kita jarang makan juga bisa mengakibatkan beberapa hal yang terjadi dalam tubuh kita. Nah, sebelum Ibu membagi kelompok, kita ice breaking dulu. Kita ice breaking tepuk semangat dulu. Oke, semangat? Semangat. Oke, kita mulai ya, tepuk semangatnya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, nah di sini Ibu akan melanjutkan membagi kelompok. Jadi Ibu akan membagi kelompok sesuai kelompok yang minggu lalu yang sudah Ibu bagi ya. Nah, di sini ada kelompok 1, ya, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, setiap kelompok nanti Ibu akan kasih LKPD atau lembar kerja peserta didik. Jadi nanti Ibu bagikan dulu lembar peserta didik. Nah, LKPD nanti Ibu bagikan. Nah, di dalam LKPD ini nanti kalian mengerjakan masalah apa yang terjadi, dan juga kalian bisa mengerjakan tugas ini di LKPD, boleh di kertas langsung di sini, boleh juga kalian memilih membuat infografis ya. Jadi ada membuat infografis boleh, langsung jawab di sini boleh ya. Jadi nanti tergantung kalian sendiri kelompoknya mau milih yang mana. Nah, cara mengerjakan LKPD-nya adalah nanti tolong kalian lihat isi dari tata cara pengerjaan LKPD di sini ya. Petunjuknya sudah ada. Jadi kalian amati dulu ya, kalian baca proses pengerjaan LKPD dalam setiap kelompok. Paham? Oke, paham? Siap mengerjakan? Siap. Oke, ini kelompok 1. Oke, ini LKPD kelompok 2. Oke. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Silahkan kalian cari ya jawabannya, sumber belajarnya boleh dari buku paket kalian. Habis itu sudah ada Ibu bikinkan bahan ajar. Bahan ajarnya sudah ada di sini di belakang. Terus ada lagi, yaitu selain itu kalian bisa lihat video penayangan tadi yang kalian analisis. Ya, sudah Ibu sampaikan. Ya, silahkan kalian kerjakan masing-masing kelompok. Ya, terus kalau mau bikin infografis atau yang lainnya, silahkan kalian bikin maunya seperti apa ya. Nah, sudah Ibu siapkan bahannya tadi. Oke, silahkan dikeluarkan bahan yang sudah Ibu siapkan. Oke, ya. Oke, alat dan bahannya. Ya. Oke, silahkan. Oke. Mengerjakan LKPD ini harus saling bergotong royong. Ya, bergotong royong, kerjasama. Jangan temennya sendirian yang ngerjakan. Ya, jadi sama-sama, kan ini dalam satu tim. Terus berarti ada yang menulis
Dibagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Amar, Nova, Hafiz, Asmi, dan Mustafa akan mempresentasikan mengenai sistem pencernaan. Oke, dia bikin apa ini? Diagram. Lalu proses pencernaan. Oke, terus mulai dari Sistem pencernaan dimulai dari mulut. Mulut prosesnya makanan masuk ke dalam mulut lalu dikunyah oleh gigi serta dicampur dengan air liur. Lalu selanjutnya kerongkongan. Makanan yang dikunyah dicampur air liur kemudian diangkut ke lambung. Lalu turun ke lambung. Yang masuk ke lambung dicampur dengan asam lambung dengan enzim pepsin yang memecah protein menjadi molekul yang lebih kecil menuju usus kecil. Usus kecil, makanan yang telah dipecah di lambung kemudian masuk ke usus kecil di mana nutrisi di dalam darah melalui proses difusi dan transfer aktif. Lalu ke usus besar, sisa makanan yang diserap di usus kecil kemudian masuk ke usus besar di mana air dan diserap serta feses dibentuk. Lalu ke anus dan rektum, feses yang telah dibentuk di usus besar kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Sekian. Oke, Ada ada pertanyaan? yang menanggapi atau ada yang tanyakan? Oke, Safna silahkan. Bagaimana nasi yang kita punya di dalam mulut bisa hancur? Oke. Nasi yang kita kunyah bisa hancur karena di dalam mulut dibantu oleh gigi untuk memotong dan dibantu oleh air liur dan lidah sebagai pengaduk nasi. Oke, paham? Oke, ada lagi? Oke, silahkan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri apresiasi, tepuk tangan. Oke, silahkan. Lanjut kelompok berapa? 4. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang sistem pencernaan pada manusia. Ya, pertanyaannya apa? Pertanyaannya, jelaskan proses perjalanan makanan dalam sistem pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama, mulut. Proses makanan masuk ke dalam mulut, kemudian dipotong dan dikunyah oleh gigi serta dicampur dengan air liur yang mengandung enzim amilase. Kedua, kerongkongan. Proses makanan yang telah dikunyah dan dicampur dengan air liur kemudian diangkut ke lambung melalui kerongkongan dengan bantuan kontraksi otot-otot kerongkongan. Yang ketiga, lambung. Makanan yang masuk ke lambung kemudian dicampur dengan asam lambung dengan enzim pepsin yang memecah protein menjadi molekul yang lebih kecil. Keempat, usus kecil. Proses kecil di mana nutrisi diserap ke dalam darah melalui proses difusi dan transfer aktif. Yang kelima, usus besar. Sisa makanan yang diserap di usus kecil kemudian masuk ke usus besar, di mana air dan elektrolit diserap serta feses dibentuk. Yang terakhir, anus. Feses yang telah dibentuk di usus besar kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Yang kedua, apa yang akan sering terjadi apabila kita sering mengkonsumsi makanan pedas.
yang terjadi yaitu diare, sembelit, atau konstipasi, gastritis atau radang lambung, dan MAH atau dispepsia. Oke, ya. Ada yang ditanyakan? Paham? Paham. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Oke, kita apresiasi dulu. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan lanjut kelompok terakhir, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan, mempresentasikan tentang fungsi organ-organ sistem pencernaan makanan pada manusia. Itu berawal dari mulut, memotong dan mengunyah makanan menjadi elektrod, serta membentuk feses. Dan yang keenam, yang terakhir, anus untuk mengeluarkan feses. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi tadi sudah mempresentasikan hasil karya masing-masing, ada yang bikin diagram ataupun yang lainnya ya. Oke, jadi presentasi hari ini itu sudah bagus, sudah sesuai dengan tadi permasalahan kita tadi, seperti orang memiliki gangguan pada sistem pencernaan. Oke. Kita ice breaking dulu. Kita semua pada manusia dan mulut kita menjadi pencernaan jadi pembelajaran hari ini adalah tadi sistem pencernaan manusia. Dari organ, ada apa organnya? Ada mulut. Oke, fungsinya adalah untuk memotong dan mengunyah, ya, mengunyah makanan menjadi ukuran yang lebih kecil. Nah, selanjutnya ada kerongkongan. Nah, di sini adalah fungsinya untuk mengangkut makanan. Dilanjutkan oleh lambung. Nah, di lambung ini diproses makanannya. Nah, dicampur dengan asam lambung atau yang disebut dengan enzim pepsin. Ya. Ada juga gangguan sistem pencernaan kayak tadi, misalnya sakit perut, kebanyakan makan pedas, ya. Habis itu jarang makan, terjadi emah. Nah, macam-macam di sini penyakit mah. Di sini cara mengatasinya, ya. Cara mengatasinya adalah dengan apa? Makan makanan yang seimbang, yang sehat. Ya, terus minum banyak air putih dan hindari makanan, ya. Nah, di sini Ibu akan membagikan evaluasi, soal evaluasi. Silahkan kalian kerjakan, ya. Di sini adalah lembar evaluasi, kalian kerjakan masing-masing. Oke, silahkan. Nama sama kelas. Sudah, silahkan dikumpul. Sudah habis. Oke, ya sini. Oke, siapa lagi? Oke, ya. Oke, siapa lagi? Oh, Amar. Ya. Oke. Sudah? Oke. Jadi, pembelajaran hari ini kita belajar tentang sistem organ pencernaan manusia, dan juga di sini kita mengetahui bagaimana
gangguan sistem pencernaan manusia dan cara pencegahannya ya. Oke, refleksikan. Nah, Ibu minta salah satu siswa mewakili untuk merefleksikan. Oke, Nova silahkan. Silahkan Nova. Saya telah mempelajari tentang sistem pencernaan makanan pada manusia dan bagaimana menjaga pola hidup sehat. Selain itu, saya menyadari bahwa pola makan yang seimbang dapat menjaga kesehatan sistem pencernaan. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Nova sudah mewakili untuk merefleksikan pembelajaran hari ini ya. Otomatis pembelajaran ini lebih menyenangkan, lebih kita mengetahui. Jadi kita mengetahui sehingga kita tuh dapat mengatur pola makan kita ya, menjaga kesehatan kita supaya apa? Supaya kita lebih sehat ke depannya ya. Nah, di sini untuk kehidupan kita sehari-hari kita harus bisa terapkan. Oke, untuk pembelajaran yang akan datang materinya tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, Ibu minta nanti kalian siapkan, kalian baca dulu materinya di rumah ya untuk pertemuan ya akan datang. Oke, terima kasih untuk hari ini ya, pembelajaran hari ini terima kasih. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, silahkan ketua kelas memimpin doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa qina Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.